Terasing di habitatnya sendiri, puluhan orangutan dipindahkan ke kawasan hutan lain sepanjang 2025. Tergusur perambahan hutan, orangutan terpaksa dipindahkan demi menghindari konflik dengan manusia. Februari silam, media sosial dihebohkan dengan beredarnya video orangutan yang berjalan dan mencari makan di tambang batu bara. Tak peduli dengan aktivitas alat berat serta kerumunan manusia yang melihatnya. Orangutan seperti tenggelam dalam kesedihan melihat rumahnya diacak-acak manusia. Tim Fakta 62 menelusuri lokasi orangutan viral di Simpang Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Tapi akses menuju lokasi ditutup oleh perusahaan. Perusahaan tambang batubara berdalih tidak boleh ada aktivitas lain di kawasan itu karena membahayakan. Wajar saja sebab lokasi tersebut langsung bersisian dengan aktivitas penggerukan tambang batubara, sehingga membentuk jurang yang dalam. Aktivitas alat berat berukuran super besar, sibuk mengangkut mineral dari perut bumi jadi pemandangan sehari-hari di sini. Melihat kondisi tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur langsung bergerak. Terisolasi di antara tambang batubara dan permukiman, primata dilindungi ini akan dipindahkan ke hutan yang lebih aman. Kecamatan Bengalon yang marak aktivitas pembukaan lahan justru berada di habitat orangutan Morio dengan populasi terpadat di Kalimantan Timur. Karena terhimpit aktivitas industri, infrastruktur jalan, hingga pemukiman penduduk, banyak orangutan terjebak dan terisolasi. Tak heran jika dari tempat ini sering muncul video viral orangutan di tambang, perkebunan kelapa sawit, hingga pemukiman. Atas dasar itu, BKSDA Kaltim memilih upaya translokasi. Orangutan yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang penyelamatan jenis satwa akan dipindahkan ke hutan alam lainnya jauh dari rumah aslinya. Sepanjang 2025, tercatat ada 28 orangutan telah dipindahkan. Data itu harus ditambah lagi dengan 5 individu orangutan yang masuk pusat rehabilitasi dan 4 orangutan dilepas liarkan. Sehingga totalnya tahun 2025 ini mencapai 37 orangutan padahal belum genap 3 bulan. Sebagai perbandingan, di tahun 2024, sekitar 31 orangutan saja yang translokasi. Proses pemindahan melibatkan beberapa pihak seperti Conservation Action Network, Borneo Orangutan Survival Foundation, Center for Orangutan Protection, dan perusahaan pemegang konsesi. Orangutan dipindah ke 2 lokasi, yakni Hutan Lindung Gunung Batu Mesangat dan Hutan Kehje Sewan di Kabupaten Kutai Timur. Sesuai dengan aturan yang kita pegang, Permen HLK nomor 17 tahun 2024, maka upaya translokasi itu dapat dilakukan jika ada individu yang mengalami konflik, baik itu antara manusia dengan satwa, maupun juga jika ada individu yang terisolir, tidak bisa kemana-mana lagi. Maka upaya itu bisa dilakukan kegiatan translokasi. Meski menjadi kawasan dengan populasi orangutan Morio terpadat di Kalimantan Timur, tapi habitatnya kian tergerus. Apalagi perluasan bisnis tiap perusahaan terus dilakukan tanpa henti dengan dalih pembangunan ekonomi. Secara tidak langsung kondisi satwa dilindungi ini semakin terjepit. Kesulitan mencari pakan menjadi musuh utamanya. Lantas apa orangutan yang harus terus tergusur dari habitat aslinya dan dipindahkan ke hutan lain? Akademisi Universitas Mula Warman menekankan, upaya translokasi orangutan adalah opsi pamungkas. Harus ada upaya lainnya sebelum dipindahkan. Proses translokasi itu merupakan upaya terakhir setelah kita tahu nih, nggak ada opsi lain, ya kan? Memang habitatnya sudah rusak, orangutannya juga sudah kesulitan cari pakan, secara lanskapnya sudah rusak. Ya kalau kita memang ingin orangutan ini hidup dengan baik, ya dipindahkan. Dipindahkan kemana? Ke hutan yang lebih baik. Yang kayak apa? Bagusnya sih yang lanskapnya hampir sama, ya kan? Yang potensi pakannya hampir sama.
Perusahaan tambang batubara akan terus mencari sumber baru dan perusahaan kelapa sawit akan terus memperluas perkebunannya. Lalu akankah negara berpaling dari pundi-pundi yang ditawarkan para pengusaha untuk selamatkan satwa endemiknya? Kalau bukan pemerintah yang hentikan perusakan hutan, lalu siapa yang bisa menghentikannya? Bukan hanya orang utan, tapi puluhan bahkan ratusan jenis satwa terasingkan di rumahnya sendiri akibat perambahan yang jor-joran. Awaludin Jalil melaporkan.